Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami Sertukuat Mutiara Anjani. Hari ini kami kedatangan tamu spesial. Tamu yang sangat ditunggu-tunggu informasinya mengenai rekrutmen prajurit TNI AD. Ya, hari ini kita kedatangan Bapak Aspes Kasdam 20 Tuanku Imam Bonjol. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Izin, gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Bapak, kan saat ini kita lagi proses rekrutmen ya Bapak ya? Betul. Nah, di prajurit TNI Angkatan Darat ini sumber penerimaannya itu ada berapa sih Bapak kira-kira? Jadi sumber penerimaan di Angkatan Darat itu ada 3. Jadi sumber penerimaan untuk perwira, kemudian ada sumber penerimaan untuk bintara, dan sumber penerimaan untuk tamtama. Gitu. Jadi ini sudah berlangsung dari dulu memang gitu. Gitu ya Pak. Kalau misalkan perwira ini Pak, ada cabangannya lagi atau gimana? Oh iya ada. Pak, Akmil gimana? Jadi di kita itu Mbak, perwira itu ada yang dari Akmil, juga ada yang untuk PPK, kemudian juga ada yang ngambilnya itu dari organik. Maksudnya itu dari organik itu dari yang bintara-bintara ini dia disekolahkan lagi untuk bisa dapat perwira. Tapi biasanya yang umum ke masyarakat itu yang ini, kalau orang dulu bilang tuh akabri lah. Kalau sekarang akademi TNI gitu. Siap. Itu sama. Nah itu dari yang sarjana-sarjana itu. Kalau kita nyebutnya itu perwira karir lah. Perwira karir. Nah, kalau yang saat ini lagi dibuka rekrutmennya itu apa Pak sumbernya? Kalau sekarang ini yang sedang dibuka ini untuk rekrutmen calon bintara dan calon tamtama. Itu. Kalau itu bintara tuh khusus laki-laki atau perempuan aja gimana? Saat ini bukan diskriminasi ya Mbak ya. Karena kan kita dari markas besar juga kan melihat dari kebutuhan organisasi ya. Jadi saat ini tuh baru yang laki-laki dulu. Yang laki-laki. Nanti yang mungkin adik-adiknya Mbak nanti mungkin akan segera juga tapi dalam waktu dekat. Siap. Jadi yang bintara dulu sama nanti yang tamtama dulu. Tamtama aja. Gitu. Sudah dimulai sejak kapan ini Pak pendaftarannya? Ini tuh sebenarnya sudah dari mulai secara online itu kalau untuk yang bintara itu 11 September sampai nanti rencananya itu sampai dengan tanggal 8 Oktober. 8 Oktober. Tapi mereka itu nanti setelah mereka daftar itu mereka langsung melakukan validasi. Maksudnya biar kita tahu ini orang-orangnya ini ada apa enggak, jangan-jangan nanti gitu. Yang daftar orangnya pocong lagi kan. Gitu kan ya. Ngeri gitu. ya Pak. Nah, kalau yang tamtama itu juga hampir bersamaan itu. Tamtama itu 11 September mereka mulainya. 11 September nanti rencananya sama sampai dengan 23 Oktober. Sama mereka itu langsung setelah mereka daftar online juga mereka langsung melakukan validasi gitu. Ya mudah-mudahan ini banyak ini karena maksud saat ini ya kan jadi prajurit ini juga kan kebanggaan juga ini. Siap, benar Bapak. Iya, saya juga kan senang kalau lihat prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi, cita loyalitas, untuk negara gitu. Semangat, pam. Siap, pam. Untuk persyaratan nih Pak, bicara tentang persyaratan. Setiap tahun kan pasti ada aja perubahannya. Untuk tahun ini, apa ada perubahan dari sebelumnya gitu Bapak untuk persyaratannya? Oh iya, betul. Karena kan saat ini kan kita undang-undang TNI ini kan ada revisi undang-undang ya kan, jadi kita menyesuaikan dengan undang-undang yang terbaru yang dimana usia pensiun pun untuk tamtama bintara kan ada penambahan ya, yang dulunya pensiun di usia 53 tahun sekarang menjadi 55 tahun gitu kan. Nah akhirnya mengikuti arahan dari pimpinan, jadi untuk bisa merekrut sebanyak-banyaknya personil, jadi ditambah tuh yang dulunya 22 tahun sekarang 24 tahun bisa gitu. Baik yang calon dari bintara maupun dari tamtama ini gitu. Jadi ada kesempatan lebih lah ya Pak. Insya Allah makanya nanti Mbak kalau ada keluarganya atau saudara-saudaranya ajak ikut dulu ya kan. Gitu. Tapi tolong dipersiapkan dengan baik gitu ya. Itu pasti Bapak. Gitu. Takutnya udah merasa berkecil hati karena udah nggak cukup umur karena 22. Sekarang ada perpanjangan ya Pak ya. Iya, makanya di kita itu kan tentara itu kan pantang menyerah. Menyerah, tetap semangat. Tetap semangat. Kalau dari awal udah menyerah gimana nanti jadi prajuritnya? Siap, betul gitu. Iya.
mudah-mudahan aja lancar semua ya, kita juga Siap. berharap. Ini memang sengaja sih, jadi biar apa ya, maksudnya jadi TNI ini ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya sebenarnya gitu, Siap. supaya generasi penerus bangsa ini yang memiliki keinginan kuat gitu ya, Siap. itu bisa kita akomodir gitu. siap. Kemudian ada lagi mungkin yang berubah itu ada syarat fisik ya. Fisik Kalau nih, dulu gimana, itu kan untuk Bintara itu 163. Nah, kalau Bintara tetap kayaknya Bintara Siap. tetap 163 cm. Yang ada relaksasi itu yang tamtama. Yang tamtama itu dulu kan 163 cm ya Mbak ya. Siap. Nah, sekarang jadi 158 cm gitu. di- Jadi kayak setinggi-tinggi saya ini keterima lagi gitu kan. Siap, Gitu. Bapak. Saya pernah ngalami loh Mbak, zaman saya dulu waktu daftar Akmil Mbak. Siap. Jadi tinggi badan tuh zaman saya tuh 160. Terus ketika itu saya Sersan Mayor Taruna gitu tahun 2000-an. Saya dikasih tahu teman saya, bro, lu tahu nggak tinggi badan sekarang berapa untuk masuk Akmil? Berapa gitu? 163. Waduh, saya bilang alhamdulillah. Untung saya udah keterima. Kalau nggak saya nggak akan terima. Jadi saya cuma 161. Rezeki ya. Bapak ini Bapak. Siap. Nah, makanya mudah-mudahan yang sekarang ini yang Banyak kemarin buka peluang lagi ya Bapak ya. karena kan Siap. TNI AD itu kan berharap, jadi kan banyak ini generasi-generasi muda ini yang sebenarnya juga punya potensi besar Siap. ini kan Siap. untuk bisa mengabdi kepada negara dan bangsa ini melalui TNI itu kan dalam hal ini TNI Angkatan Darat tuh. Nah, ini bisa kita rekrut ya, gitu, Bapak. Ada kita alasan salurkan. lagi, siap, betul, Bapak. Hmm. Untuk materinya nih Pak yang diseleksikan apa aja itu kira-kira Pak? Secara umum sih, jadi yang pertama itu tentang administrasi ya Mbak ya, itu Administrasi. kayak raportnya, terus ijazah, ya kan, mungkin KTP gitu kan, karena kan kita harus melihat ininya ya Mbak ya, Benar, harus melihat keluarganya, siap. apa, dia ini usianya berapa kan gitu kan. Identitasnya, siap. Kemudian secara administrasi, kemudian juga kesehatan, ya kan. Siap. Menjadi prajurit ini kan berat ya. Siap, betul Bapak. Jadi juga latihan fisik, ya kan, nanti pegang senjata. Siap. Tapi kalau matanya rabun, ya kan, Siap. nanti dikiranya apa musuh, kayaknya teman sendiri yang ditembak itu kan. Siap. Nah, itu makanya perlu kesehatan, ya kan. utama itu benar Bapak. Siap. Terus juga tentunya juga kan namanya tentara itu kan ideal dengan kuat, Kuat, ya kan, gagah. gagah, sehat Siap. gitu kan. Nah, berarti dia nanti ada tes jasmaninya Jasmani, juga itu kan. benar, Bapak. Siap. Nanti dites lari ya. Siap. Ya standar lah, nanti kan kalau selanjutnya pasti ada pembinaan gitu kan. Siap. Cuman kalau yang baru lari 3 langkah saja udah ngos-ngosan, waduh kayaknya nanti kita Berat itu. mungkin kita pertimbangkan lagi Siap, nih, benar. gitu. Nanti bawa ransel, pakai Siap, helm, benar, baru Bapak. jalan pingsan kan. Siap. Bukannya nanti mau perang malah nanti dia jadi masuk rumah sakit, masuk rumah benar. sakit kan, Siap. repot kita kan gitu. Siap, benar, Bapak. Gitu. Nah, kalau untuk itu mungkin yang ini ya, yang untuk apa? Kan kita ada beberapa tahap ya. Siap. Yang tadi tuh yang tingkatannya tingkatan daerah gitu. Daerah, siap, Nah, nanti hasil seleksi yang tingkatan daerah ini ya kan kita naikkan lagi tuh ke tingkat pusat. Oh, Nanti diuji lagi Iya, jadinya iya di dong. tingkat pusat. Nah, kan kita kan mau mencari yang kualitasnya juga Benar, bagus benar. kan gitu kan. Gitu. Siap. Nah, itu ada tambahan lagi itu 2 materi, yaitu wawancara ya kan, maksudnya kita mau lihat orang ini gitu kan. Siap. Jangan sampai nih yang datang ini orang gila lagi kan gitu kan. Jangan dong Iya, Pak. makanya kan kita harus dicek dulu kan Harus gitu kan. wawancara gimana ya, Pak? Nah, kemudian juga lebih spesifik nanti ada tes psikologinya lagi. iya. Kita kan di Angkatan Darat ini kan punya tim pesi yang hebat sebenarnya kan. Siap, benar, Gitu, Bapak. ya. Sama kadang-kadang gitu juga Mbak. Kan ada orang-orang itu dia tidak gila tuh, tapi punya trauma yang luar biasa gitu kan. Kayak misalkan dia terlalu takut dengan ketinggian Siap, gitu benar, kan. Bapak. Siap. Nah, yang kayak gini kan kalau nggak bisa kelihatan kecuali dengan dia di tes pesi gitu kan. Nanti jangan sampai nanti disuruh terjun ya kan. Takut ya. Oh iya, gemeteran Bagus. dan naik gitu kan. Yang lain ketinggalan Siap, gitu. benar, Gitu Mbak. Ya, seperti itu. Lumayan banyak berarti tesnya itu ya Pak ya. Enggak lah, sedikit lah itu. Standar itu pasti bisa itu. Pasti bisa kalau Iya, niat ya Pak, kayak benar. niat. Sungguh-sungguh. Kan, apa namanya? Saya yakin kalau yang jadi prajurit kan pasti dia nanya sama temennya, gue kalau jadi pengen tentara gimana? Ya pasti kan dikasih gambaran tuh, lu latihan, Siap, benar, ya jaga latihan. kesehatan, pasti kan gitu kan, Jaga sekolah fisik, yang siap. pinter, Siap. kan gitu kan biasanya. Tentunya saya yakin kalau yang yang sudah ini pasti mereka mempersiapkan diri gitu. Kalaupun tidak pun nanti kita biasanya juga ada juga yang memang punya bakat-bakat alam ya gitu. Sebenarnya tanpa sengaja itu sudah mempersiapkan diri gitu. Siap, Misalkan dia hari-harinya dia membantu orang tua gitu kan, misalnya
dia rumahnya di atas gunung, dia ngambil air ke bawah kan Kuat bolak-balik gitu, jadi- udah secara tidak langsung Iya, ya, Pak, latihan jadi fisik. begitu dites kuat juga di rumahnya Siap, kan, ya. makanya nggak membatasi siapapun boleh daftar ya Pak ya. Betul, Benar. betul. Siap. Itu ya, Luar ya. biasa. Ah. Sekarang kan di medsos nih kan Pak, banyak banget berita-berita tentang rekrutmen TNI ini perlu uang, perlu biaya yang banyak lah gitu Pak. Sebenarnya ada biaya nggak sih Pak untuk masuk menjadi anggota prajurit TNI AD ini? Harusnya sih nggak ada bahasa kayak gitu. Ya kalau uang buat jajan ya wajar lah. Ya, benar. Ya kan itu mah nggak usah jadi rekrutmen. Nggak, tapi segini ya. Maksud saya kalau rekrutmen ini nggak ada biaya. Nggak ada Ini semua biaya. sudah apa namanya sudah dipersiapkan oleh negara Siap. semua gitu. Jadi gratis lah gitu. Gratis, tis. Tapi kalau jajan Sebenarnya, Pak. bayar sendiri ya. Kalau jajan bayar sendiri, Iya, masa jangan ditanggung mentang negara. gitu. Nanti kalau udah jadi tentara punya gaji ya pakai gajinya. Pak, kan itu gitu. baru, Pak. Tapi kalau intinya kalau sebenarnya kalau untuk apa namanya? Kalau untuk pendaftar ini tidak dipungut biaya. Gratis Bahkan untuk kalau ada ini kami itu kemarin sudah sempat sampaikan juga ke para komandan Kodim juga kan ke komandan Korem Siap. dari Bapak Panglima itu dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat nyampaikan tuh ada dikasih nomor pengaduan itu. Oh, ada nomor pengaduannya nih Nomor teman-teman. pengaduan. Jadi kalau memang ada yang bayar udah laporkan. Laporkan langsung Iya. setuntas ya Pak ya. Iya, jangan sampai nanti prajurit yang baik ini apa namanya dia disuruh ada ya kan namanya manusia banyak nih kan kita nggak Siap. tahu nih kan Siap, benar. ada oknum, Ada oknum, ya benar, kan Bapak, siap. tiba-tiba dia bilang Pak ini harus bayar sekian ini bayar sekian nggak taunya untuk kepentingan pribadi Siap. ya kan tapi kan akhirnya apa merusak nama institusi akhirnya semua orang bilang oh masuk tentara bayar Siap. bayar dari Padahal mana? nggak ada ya Iya, Pak padahal ya, nggak gratis. ada. Gratis. Pemirsa, gratis masuk Gratis, tentara insya Allah tuh. gratis semuanya sudah tidak ada apa, tidak ada ada dipungut biaya, biaya. siap. Tapi sekali lagi ya, Mbak ya, kalau jajan bayar sendiri. Jajan bayar sendiri, Nanti yang pemirsa. punya warungnya marah. ya kan? Siap. Gitu. Karena yang punya warung nggak ditanggung negara. Bayar sendiri pemirsa ya. Ingat. Nah. Berarti gratis, tis, pokoknya. Pokoknya ditekankan itu ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, animo sendiri nih Pak di wilayah Kodam 20 nih seperti apa nih Pak? Kalau saya perhatikan kemarin lihat datanya itu udah luar biasa banget. Oh, nih. luar biasa Ya Pak. kan? Kalau nggak salah, ini kan begini ya. Jadi ini kan masih ya, Mbak ya, masih terus Masih berjalan. berjalan, ya. siap. Kemarin itu saya lihat datanya itu untuk yang daftar online itu sudah sekitar 2.600-an Oh, orang. luar biasa, siap. Ya. Nah, dan saya yakin hari ini masih bertambah. Masih akan terus bertambah ya Pak ya. Dari 2.600 itu yang sudah tervalidasi itu, maksudnya yang mereka sudah konfirmasi ya gitu. Siap. Itu sekitar setengahnya lah, sekitar 1.400-an itu. Wow, Dan banyak itu tadi saya bilang masih terus bertambah. Kan mereka kan datang nih. Siap. Datang, validasi datang masih. Nah, ini di hari ini dihitung lagi. Masih datang Ya, terus setiap harinya betul. sampai 8 Oktober itu ya Pak untuk Itu Bintara. yang tadi yang saya sebutkan itu yang Bintara. Bintara yang Nah, yang tamtangannya. tamtangan juga lebih besar lagi. Itu iya. kemarin itu data itu sekitar 3.000-an lebih Wow, luar yang daftar biasa. online. Siap. Ya kan, kemudian yang sudah tervalidasikan itu setengahnya 1.500-an lah jumlah yang tervalidasikan. Berarti antusias warga ini sangat besar untuk menjadi prajurit TNI AD ya Pak. Betul. Ya, Pak, Ya benar itu mudah-mudahan ya mereka ini apa namanya bisa semuanya tercapai lah cita-citanya gitu ya. Benar, Gitu saya juga ikut doakan biar yang termasuk juga dapat kita apa pemuda-pemuda kita yang berkualitas kan Amin. mengabdi pada bangsa dan negara kan gitu siap ya. Pak. Luar biasa Pak. Iya, iya, iya. Ada juga nih Pak pertanyaan. Kalau misalkan nih ada anggota keluarga dari prajurit TNI AD sendiri yang mau daftar untuk jadi anggota prajurit juga, apakah bisa langsung lolos atau ada perhatian khusus gitu? Emang lu siapa? Enak aja lu. Tetep lah enak. Tetep ya, Pak, ya? Iyalah, sama dong bareng-bareng dong. Kan yang lainnya diuji, masa ini nggak diuji? Ya kan nggak adil. Siap, ya kan, gitu. benar Bapak. Harusnya malah kalau yang prajurit itu dia lebih ngerti, Harus lebih siap dia ya, lebih Pak, ya? mempersiapkan, Siap, ya benar. kan? Ya harusnya gitu, Siap. ya kan? Dan kalau misalnya dia tidak dipersiapkan, berarti jangan-jangan saya tanya itu orang tuanya betul-betul tentara bukan gitu? Siap, benar, Betul. Bapak. Tapi pada prinsipnya Mbak, kita akan memperlakukan semuanya adil. Adil, Jadi, siap. semuanya sama, tetap kita uji. Kalau memang dia tidak memenuhi syarat, ya mohon dimaafkan. Siap. Gitu, karena tidak bisa kita apa namanya
kita tidak bisa Di ya nggak spesialkan lulus karena gitu ya, kan Pak? memang nggak boleh gitu. Nanti kan bayangkan deh Mbak, misalnya Mbak nih punya anak nih, Siap. ya kan, eh, minta diloloskan, sementara ada juga yang lainnya ini bukan tentara, kan nanti dia kok yang ini bisa lolos padahal yang ini saya lebih bagus, Lebih bagus, ya coba benar. gimana? Siap, benar Nah, Bapak. kan kasihan. Berarti Makanya adil, Pak, ya. Mbak kalau punya anak disiapin kalau mau Siap. tentara, ya kan? Benar, harus disiapkan itu. Berarti tapi, adil, benar ya, Pak, yang nggak ada insya Allah, spesial nih anak nggak tentara langsung masuk gitu ya Pak ya. Semua kita kita berlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siap, so, tetap dites dari awal sampai akhir Ya, gitu, tetap betul, sama sesuai ya. dengan ketentuan. Siap. Terus kalau misalkan nih Pak, ada yang tahun lalu udah daftar caba atau cata, sudah sampai Pantohir Pusat nih Pak, ibaratkan kurang kuota lah, gagal. Ya. Apakah tahun ini dapat atensi khusus lagi untuk masuk atau gimana Pak? Kalau atensi khusus tidak ada, Nggak ada. iya. Siap. Tetapi boleh daftar. Siap. Yang penting ya syaratnya terpenuhi. Itu syarat terpenuhi. Bahkan juga maksudnya syarat terpenuhi kan tadi sudah saya sampaikan tuh ya. Siap. Misalnya syarat terpenuhinya itu kalau dia mendaftar secaba minimal ya dia punya tinggi badan 163. Siap. Tapi saya rasa kalau dia kemarin gagal kuota berarti kan Udah memenuhi syarat semua ya Pak ya? Tapi ingat kalau umurnya udah 30 tahun ini nggak bisa juga siap. Pak. Ya kan? Iya Pak, ada Itu. batas umur 24 tahun itu. Iya Pak, ya, itu Pak? ada batasan Siap. umur. Boleh daftar, Boleh. tapi ingat umur juga bilangin. Siap, benar, kan? Bapak. Gitu. Nah, gitu. Kemudian juga sama Mbak, ini juga mungkin kan kebetulan ini kan yang daftar secaba ini dengan yang tamtama ini kan duluan yang secaba ya. Secaba, gitu. Kalau misalkan dia gugur karena kuota misalnya, ya kan sebenarnya sih maunya kita kan direkrut semua ya. Siap. Namun kan pasti ada keterbatasan misalnya berapa yang kita terima, nggak bisa semuanya keterima gitu kan. Siap. Ini masih bisa kok lanjut coba lagi di Tamtama. boleh Siap. boleh. Yang penting ya tadi batas Batas pendaftarannya umur. masih Siap. masih cukup, Siap. kemudian validasi masih cukup gitu, boleh kalau Boleh itu ya Pak ya? silakan. Langsung daftar tamtama, misalnya coba lagi kesempatan, di mana ada kesempatan di situ dicoba. Silahkan gitu. Gitu. Tapi lihat ini juga Mbak, jangan lupa nanti jangan sampai dia orang di Aceh daftarnya di sini, di Aceh juga ada tempatnya. Oh ada, jadi kan masing-masing Iya, wilayah tuh ada ya Pak ya? betul. Siap, Atau dia mungkin jangan-jangan dari Bandung daftarnya di sini, bukannya nggak boleh. Kebetulan sudah diatur sedemikian rupa. Siap. Di Bandung juga ada. Siap. Nah di sana ada agen rem, ada agen dam. Silahkan daftar ke sana Siap, gitu. jadi- Yang di sini yang di Padang. Siap. Nah, kebetulan kan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol ini kan kita punya 2 wilayah nih Mbak. Siap. Ada di Sumatera Barat dengan di Jambi. Provinsi Jambi. Siap. Nah, yang di Sumatera Barat itu difokuskan di Agendam, di Siap. Agendam 20. Siap. Nah, kalau yang di sana di Agenrem, Agenrem Jambi. yang di Jambi. Siap. Nanti juga kalau misalkan dia daftar nama-nama online kan bisa dari mana aja. Siap, benar. Bahkan tuh Mbak, nanti kalau misalkan mereka yang daerah-daerah yang saya nggak bisa daftar online, datang saja ke Kodim. Oh bisa ya Pak Bisa, ya? nanti minta tolong sama Siap. Pak Babinsa, Babinsa, sama Pak siap. Dandim. Bapak saya pengen ikut ini, cuman saya nggak bisa ini. Nanti insya Allah akan mereka dibantu sama mereka. Kan dibantu difasilitasi Pak, Ya, ibaratnya, betul. siap. Karena sekarang pimpinan betul-betul ingin mengakomodir sehingga jangan sampai karena yang namanya daerah ya Mbak ya kadang-kadang Siap. kan ada yang mungkin keterbatasan Akses, internet, ya, Pak. akses dan sebagainya Siap. itu kan. Nah ini kan nanti kalau misalkan kita tidak akomodir kan kasihan gitu. Kasihan, ya. Caranya gimana? Datang saja ke Kodim. Siap. Kalau ada di situ Babinsa, tanya sama Babinsa. Pak Babinsa saya pengen masuk tentara gimana? Siap. Nanti insya Allah diarahkan sama para Babinsa kita ini. Siap, benar-benar dipermudah ya Pak ya, untuk daftar TNI AD ini. Ya itu terbalik kita ingin dapatkan yang apa ya, membuka akses yang seluas-luasnya untuk pemuda-pemuda kita ini. Belum pemudi ya, nanti pemudi ada, tenang aja Mbak. Nanti ada. Gitu ya. Siap Pak. Biar bisa Siap. dapatkan yang berkualitas, pengabdi pada negara dan bangsa. Siap, gitu. luar biasa. Luar biasa sekali teman-teman kan perbincangan kita dengan Bapak Aspes Kasdem 20 Tuanku Imam Bonjol ini. Dari beberapa hal yang udah kita bicarakan, ada beberapa penekanan ya Pak ya tadi. Jadi mulai dari perubahan persyaratan yang tamtama dari ukuran tingginya 163 jadi 158 ya Pak. Dari usia yang tadinya maksimal 22 tahun jadi 24 tahun ya Pak ya. Itu sangat membuka peluang ibaratnya untuk teman-teman semua yang berminat menjadi anggota TNI AD
untuk segera bergabung ya Pak ya. Betul, betul. Nah, terus apabila menemukan oknum-oknum seperti yang sudah dijelaskan Bapak Asves tadi, ada nomor pengaduan yang bisa dihubungi langsung sama teman-teman semua. Nanti kita cantumkan di bawah sini ya teman-teman. Oh iya, betul. Terima kasih banyak Bapak Asves atas waktunya Ya, dan sama-sama, informasinya yang sudah diberikan kepada teman-teman Tuanku Imam Bonjol Podcast ini Bapak. Sangat bermanfaat dan sangat membuka pengetahuan informasi kita gimana sih caranya mau daftar jadi seorang prajurit TNI AD ini kan Pak. Semoga sesuai harapan Bapak tadi kita bisa mencetak anggota prajurit yang mau berbakti kepada negara dan bangsa, penuh loyalitas gitu. Betul, betul. Cukup sekian dari saya Bapak. Ya, Mbak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Sama-sama, selama Mbak. proses berlangsung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.